Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ada informasi kabar dari pihak istrinya Fahimawarti. Beritanya adalah dikabarkan istri Fahim ini mendapatkan intimidasi, teror atas apa yang dia lakukan, yakni melaporkan Fahim ke polisi. Teror dan intimidasi seperti apakah? Dan siapakah yang menteror, siapakah yang mengintimidasi? Ini saya baca dulu beritanya. Ini diangkat oleh Kompas ya. Di tengah proses pemeriksaan, pelapor Kiai dalam kasus dugaan tindak asusila santriwati Pondok Pesantren di Jember, Jawa Timur, mengaku mendapatkan tindakan intimidasi. Sementara itu, dari pihak terlapor membantah tuduhan tersebut adalah tidak mendasar. Ya iyalah, masa ngaku. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pelapor saat melakukan pendampingan terhadap pelapor Himmatul Aliyah di kantor unit pelaksana teknis daerah perempuan, perlindungan dan anak Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah intimidasi diterima pelapor baik berupa ancaman verbal melalui status WhatsApp dan juga melalui jalan halus, yakni meminta mediasi dalam kasus ini. Wah, ini mulai kelihatan nih. Kuasa hukum pelapor juga menemukan adanya indikasi tindak pidana pelanggaran kekerasan seksual sehingga mempengaruhi psikologi pelapor. Pihaknya akan melakukan pendampingan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian hingga kasus ini ke ranah pengadilan. Oke, ini semakin menguatkan indikasi tentang dugaan ya, dalam konteks proses ini masih dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilaporkan oleh istrinya Fahimawarti atas suaminya, yakni Fahimawarti sendiri. Ini yang menarik adalah selain intimidasi tadi, ada upaya meminta agar kasus ini diselesaikan dengan jalan damai. Ini penting ini. Kalau merasa benar, merasa tidak bersalah, si Fahimnya ini, sebagaimana dia sering keluar-keluar di video klarifikasinya di channel YouTube-nya, mengapa harus meminta damai? Ya, Kang Fahim, kalau Anda merasa benar, mengapa harus minta damai? Katanya akan melaporkan balik. Ya, iya kan? Lalu apakah yang Anda takutkan? Dan kalau merasa benar juga tidak perlu melakukan intimidasi, tidak perlu melakukan ancaman. Buat apa? Ini semakin mencurigakan kalau menurut saya, semakin mengindikasikan bahwa tuduhan yang dilakukan oleh istri Anda adalah benar. Implikasinya begitu, dan ini akan merugikan Anda sendiri di tingkat penyidikan, karena fakta-fakta itu akan menjadi tambahan fakta baru atas dugaan tersebut. Maka saya sarankan terakhir, Fahim, Anda jangan banyak bicara. Anda jangan banyak baca, termasuk di video-video YouTube-mu yang sering mengklarifikasi, apalagi kemudian memperalat anak-anak di bawah umur untuk diarahkan menolak laporan tersebut. Nggak bener itu anak-anak di bawah umur. Jangan dilibatkan mereka dengan kasusmu. Ya, Anda yang perlu dilakukan hari ini adalah bagaimana Anda mengikuti proses hukum di Polres Jember. Buktikan dengan data, dengan fakta yang ada bahwa Anda tidak seperti yang dituduhkan oleh istrimu. Udah itu saja, jangan banyak ngomong, jangan banyak berkilah, membela diri, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya dalam proses hukum, sekali lagi. Yang ada gunanya, yang berguna adalah Anda bagaimana membela diri di tingkat penyidikan di kepolisian sesuai dengan data fakta. Terus lanjutkan proses itu. Kalau sampai nanti kemudian mentah karena Anda menang, bukti-bukti yang Anda paparkan, Anda sodorkan ke aparat hukum adalah
yang dibenarkan, yang diterima, maka setelah itu Anda baru ngomong. Kalau mau tuntut balik itu istrimu. Ya, itu yang penting. Kamu diem aja sekarang, diem. Nggak usah banyak ngomong. Semakin kamu banyak ngomong di akun YouTube-mu, itu justru merugikan kamu. Merugikan kamu dalam proses pemeriksaan di kepolisian hari ini. Publik tidak akan ada gunanya kamu ngomong setinggi langit. Faktanya kamu hari ini dalam proses hukum yang dilaporkan oleh istri Anda sendiri. Secara hukum sosial, hari ini namamu itu sudah jatuh, sejatuh-jatuhnya karena adanya kasus hukum ini. Walaupun belum terbukti dalam proses hukum. Tapi secara sanksi sosial, Anda sudah ibaratnya hancur lebur karena kasus ini. Lepas dari kasus ini, benar atau salah di tingkat pengadilan nanti. Kalau sampai di tingkat pengadilan ya. Makanya Anda yang perlu Anda lakukan hari ini adalah mengikuti proses resmi hukum itu, karena itu adalah proses laporan resmi yang dilakukan oleh istri Anda sampai pada titik akhir. Nggak tahu titik akhirnya di mana, mungkin di tingkat penyidikan karena pelapornya kurang bukti, kurang fakta, bisa selesai. Tapi seandainya kemudian data, faktanya, buktinya kuat, ya akan naik ke tingkat kejaksaan. Anda akan menjadi tersangka. Seandainya itu polisi kemudian memutuskan ada tersangka. Kalau sudah tersangka, biasanya masuk ke kejaksaan dan seterusnya ke pengadilan. Itu yang perlu Anda lakukan hari ini. Ngomongmu sekarang, pembelaan dirimu setinggi langit sampai di tingkat mau demi Allah kayak dedek mengek membaca bawa-bawa ayat itu nggak ada gunanya, justru akan mengotori ayat-ayat itu sendiri sebelum Anda mampu membuktikan tentang tuduhan laporan istri Anda bahwa Anda lah yang benar. Ya, itu saran dari saya. Jangan seret-seret pondok pesantren, seret-seret para ulama kiai yang lain menjadi alibi, menjadi benteng bagi kasus semua itu. Nggak ada hubungannya. Jangan seret pondok-pondok yang lain, tokoh-tokoh agama yang lain. Ini kasus pribadimu dengan istrimu sendiri. Nggak ada hubungannya dengan katanya mau merusak nama baik pondok pesantren. Ya justru kamu sendiri yang berpotensi merusak pondok pesantren seandainya ini adalah benar. Seandainya tuduhan istrimu nanti benar. Makanya yang perlu dilakukan hari ini adalah kamu membela diri secara hukum yang saat ini prosesnya masih di tahap pemeriksaan dan seterusnya. Nah, setelah selesai, kemudian Anda terbebas dari tuduhan itu, istri Anda tidak sanggup membuktikan tuduhannya, silakan. Anda berkoar, Anda kalau mau nuntut balik ya silakan. Atau mau damai ya silakan. Ya, jangan seret-seret orang lain, jangan seret-seret pondok pesantren yang lain, jangan seret-seret tokoh ulama yang lain. Dan jangan melakukan intimidasi sebagaimana tadi dikatakan oleh pihak istri Anda melalui penasihat hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.